Selamat datang, silakan kembali lagi di podcast Marugame. Hai. Jadi bersama saya Akas Diza Putra. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya, apalagi sudah memasuki tahun baru, tahun 2023 yang pastinya harus penuh dengan semangat karena pastinya sudah banyak nih catat-catat resolusi untuk tahun 2023, jadi akan lebih baik lagi semoganya ya. Oke. Kalau untuk sebelumnya kita ngobrol dengan Pak Hajime Kondo, hari ini saya juga kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Kebetulan hari ini temanya juga sangat cocok dengan beliau. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya ngedengar kata pemimpin atau kepemimpinan, apa sih yang pertama kali ada di benak teman-teman semua nih, para penonton semua? Apakah pride, jabatan, atau lain-lain? Oke, jadi itu kepemimpinan adalah tentang menciptakan visi bersama dan menginspirasi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapainya. Ini tentang memberi contoh dan memotivasi orang lain untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Yang pada akhirnya tujuan seorang pemimpin itu adalah untuk mendorong tim mereka untuk maju dan menciptakan lingkungan pertumbuhan dan kesuksesan. Jadi kepemimpinan itu adalah keterampilan yang sangat penting dan berharga untuk dimiliki, yang pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin. Dan tentu saja pemimpin dirinya sendiri ya. Oke, dalam episode kali ini saya mengundang langsung seseorang yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya Pak menjadi seorang pemimpin dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia F&B dan juga seorang pemimpin profesional dan kreatif. Ini dia Bapak Andreas Chandra, Vice President Marugame Udon Indonesia. Halo Pak Andreas. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Oke, bagaimana Pak pengalaman pertama diajak podcast kayak gini nih Pak? Ya, baru ya. Hal baru ya Pak. Gimana Pak? Menarik? Ya ini anak muda ya. bikin konten. Betul. Oke Pak, jadi sebelumnya terima kasih banget Pak sudah hadir di podcast Marugame. Jadi kita tuh punya ini ya Pak, apa namanya, slogan gitu ya, podcast Marugame, hai kayak gitu. Hai. Boleh coba dulu ya Pak sekali ya Pak. Oke, podcast Marugame, Hai. Ya. Oke Pak, terima kasih banget sudah bisa hadir di podcast hari ini. Di tengah kesibukannya Pak Andreas yang pasti luar biasa pada menyempatkan hadir. Terima kasih sudah mengundang. Oke Pak, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Pak, boleh sapa dulu Pak viewers kita dan sekalian juga boleh perkenalkan diri dulu. Halo, viewers Marugame Podcast. Ya, betul. mungkin sudah kenal ya, saya Andreas. Saya baru sebenarnya, belum ada setahun ya, tapi senang sekali bisa bergabung dengan keluarga Marugame ya. Semoga juga kita semua bisa saling belajar dengan podcast ini ya. Oke sih Pak, senang banget sih Pak saya bisa hadir Bapak untuk kita hari ini sharing, diskusi dan ngobrol seru ya Pak dengan tema podcast kita hari ini tentang leadership, the art of leadership. Nah Bapak melihat tentang leadership gitu ya Pak, apa sih Pak Bapak melihat gak sih seninya kepemimpinan itu bagaimana sih Pak? Seni kepemimpinan ya, mungkin kalau saya tanya Akas, pemimpin tuh lahir, ya, leader itu born apa made? Lahir atau dibuat? Dibuat Pak, betul dibuat. Okay. Tapi sebenarnya lahir pun iya ya, karena kan kita juga sebenarnya adalah pemimpin diri kita sendiri kan. Iya. Betul Ya. Jadi pemimpin itu sebetulnya dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Oke. Dari lahir ada dan memang harus dibuat. Oke. Ya. Dari lahir namanya ya bakat lah ya. Ada orang bakatnya ini ya. Tapi kalau bakat itu tidak diasah ya. Betul. Yang nggak diasah ya sama aja percuma. Iya, betul. Tapi kebalikannya juga. Kalau orang yang mungkin kurang bakatnya sebagai pemimpin untuk suatu pemimpin bisnis misalnya ya satu juga susah gitu ya. Jadi harus kedua-duanya, harus seimbang gitu ya. Tapi ya tentu betul pemimpin itu juga pemimpin diri sendiri karena mulai dari dalam juga. Iya, betul. Ya, betul. Sebelum bisa memimpin orang lain katakan gitu ya. Oke Pak, jadi seninya itu adalah sebenarnya pemimpin itu adalah lahir
dan harus dibuat ya Pak. Betul. Jadi nggak bisa cuma hanya karena bakat lahir aja. Terus tiba-tiba ya nggak ada ya. Ya betul Pak. Pak, boleh nggak sih Pak ceritain sedikit nih tentang perjalanannya Pak Andreas atau backgroundnya Pak Andreas sampai di hari ini gitu loh. Saya mulai bekerja itu sebenarnya umur 16 saya mulai bekerja. Oh iya Pak? Iya. 16 itu bekerja sebagai apa? Itu Iya, kayak terlalu dini sih untuk zaman sekarang. Part-time. Oh part-time. Jadi umur 16 saya waktu SMA. SMA betul. Ya, SMA itu kebetulan saya SMA-nya di Australia. Itu saya kerjaan pertama saya itu bagi majalah, loper. Iya. Zaman dulu kan loper ya, tinggal berdiri aja sih kasih majalah. Itu sebentar aja. Terus setelah itu saya sempat part-time jadi kerja di supermarket, ngisi rak ya. Oh, oke. Stacker ya. Jadi yang kalau kerja malam kan, karena pagi sampai siang kan sekolah. Jadi malam itu ya paling kerja 4 jam gitu ya. Ngisi supermarket gitu ya. Setelah itu yang lama sebenarnya selama saya kuliah itu saya bekerja di supermarket juga, tapi di bagian kalau di Indonesia tuh seperti bagian yang jual ikan dan jual ayam. Oh, ada sectionnya tersendiri. Iya. Kalau di supermarket ada yang betul. Ya, ada yang ayam, ikan dan biasanya sebelah-sebelahan. Nah, ayam, ikan, sapi kalau di sini ya. Nah, kalau di Australia itu saya tuh bagian ikan, ayam dan ham dan keju. Oke. Ya, jadi saya kerja nyambi itu 4 tahun kali ya. Lumayan lama juga ya, Pak? Lumayan lama, ya. Nah, dari situ sebenarnya saya banyak belajar mengenai servis. Oke. Ya, kan itu kan langsung servis. Betul. Customer ketemu langsung. Ya, customer ada yang baik, customer ada yang rewel, ada yang macam-macam ya. Ya itu salah satu pengalaman saya awal lah ya untuk bisnis service. Ya, bisnis kepuasan customer. Iya, betul. Ya, karena memang memang itu jualan ayam, memang jualan ikan, tapi kan sebenarnya akhirnya sama seperti melakukan akhirnya kan kepuasan customer gitu betul, ya. Gitu. Jadi itu pengalaman saya. Nah, setelah lulus kuliah, saya pernah jadi akuntan sebentar aja karena kurang cocok ya. Oke. Kurang cocok itu. Sebelum terus saya kembali ke Indonesia dan terus bekerja di Pizza Hut ya. Pizza Hut 11 tahun ya. Wow. Ya, 11 tahun. Ya, 11 tahun ya. 11 tahun, Pak. 12. Ya, oh iya, 2012. Oh, 12 tahun. Oke. Ya. Terus sempat keluar bentar untuk mencari pengalaman untuk belajar lagi. Belajar hal yang baru lagi ya, belajar lagi 2 tahun terus sekarang kembali lagi untuk belajar di Marugame. Oke. Hidup itu harus belajar terus. Ya, betul. Hal-hal baru kita ambil, kita belajar gitu. Oke, berarti sampai di sekarang di Marugame Udon ya Pak? Baru sebentar ya Pak? Baru sebentar. Tapi sebenarnya bisnisnya hampir sama dengan Pizza Hut juga kan? Di bisnis F&B. Ya, sama sih dibilang kalau restoran sama tapi ya banyak bedanya juga. Oke Pak, saya mau tanya dong Pak, kalau misalnya Bapak ini, tadi saya sempat mendengar cerita Bapak yang namanya harus belajar, terus kapan Pak Bapak nemuin sisi, wah kayaknya saya ini cocok nih misalnya bisa memimpin orang, bisa membangun sebuah tim itu ada nggak sih satu rasa atau satu momen pada saat misalnya Bapak lagi belajar bekerja atau segala macam? Sebetulnya sih enggak ya, karena kalau dilihat dari pengalaman sebelumnya waktu bekerja ya, waktu di Pizza Hut waktu itu saya sebagai finance analis ya, juga bukan tim yang besar, timnya cuma 1-2 orang, ya cuma 2 orang, tapi kan seiring waktu ada promosi ya, dari 2 orang nambah 4 orang ya, terus mulai ada divisi lain, ada divisi IT gitu ya. Cuman memang ada satu saat di mana saya dipercaya untuk memimpin PHD ya, bisa delivery pada saat itu ya.
bagi saya itu juga kesempatan yang bagus ya pada saat itu ya. Karena dan itu yang sekarang pun saya sering berikan kepada tim-tim saya gitu ya, karena itu kan masalah kepercayaan. Betul Pak. Ya, kayak ini siapa pada saat ini, siapa nih Andreas ini siapa gitu. Ya, tiba-tiba dipercaya nih. Ya. Oke, kamu jalanin. Coba ini. Nah, saya juga sering gitu. Ya, saya kalau percaya, oke cobalah sambil belajar lah. Oke. Ya, kalau saya sering bilang itu, kalau orang Jawa bilang jorokin aja, ya, dorong aja itu, masukin kolam renang biar belajar berenang gitu. Ya. Jadi belajarnya itu langsung ya Pak, ya. dengan dikasih kepercayaan. Betul, itu ya Pak. Ya. Tapi ya tentu ada tanggung jawab, ya, ada bukannya ngawur juga ya. Oke, Bapak di sekarang ini di Marugame sebagai Vice President, betul ya Pak ya? Oke, Bapak tuh sosok pemimpinnya seperti apa nih Pak? Nggak tahu, menurut kamu seperti apa? Jadi udah Bapak bisa menyesuaikan ya, maksudnya ketika misalnya ngobrol sama saya gitu, atau misalnya ngobrol dengan teman-teman yang lain tuh menyesuaikan gitu. Kayak kemarin kita ada acara, Bapak mampu nempatin diri kayak jadi yang lebih seru, terus ketika masalah pekerjaan juga benar-benar lebih yang serius, lebih terorganisir segala macam. Benar gak sih? Pendapat saya? Ya itu mungkin bukan cuman sebagai pemimpin tapi sebagai pribadi. Nah, ya karena kembali kan pemimpin kan mulai dari diri sendiri ya. Betul Pak. Jadi sebenarnya mungkin itu pribadi saya. Ya karena ya kita harus menyesuaikan. Betul Pak. Ya menyesuaikan, dan itu saya juga belajar gitu. Saya belajar untuk menyesuaikan. Saya mungkin banyak orang kira saya bilang apa Andreas itu ramah gini ya, ekstrovert gitu kan. Saya nggak ekstrovert, saya sangat introvert. Oh iya Pak, serius? Wah ini saya baru tahu loh faktanya. Mau dites psikotes model apa pasti hasilnya sama. Saya ini introvert sekali orangnya. Oh ya. Jadi apakah introvert bisa jadi pemimpin? Oh bisa. Iya. Banyak di dunia bisnis, banyak pemimpin sukses itu introvert sebetulnya. Tapi saya juga belajar dari mereka. Saya baca ceritanya, baca bukunya gitu. Oh bisa loh ternyata ya, orang yang introvert mungkin pendiam yang ini menjadi pemimpin yang bagus, yang besar. Bisa. Berarti kembali lagi pemimpin kan juga harus dibuat kan? Betul Pak. Harus belajar ya. Bukan cuma lahir doang ya. Ada belajarnya juga gitu. Ya jadi saya belajar terus sama evaluasi diri. Ya evaluasi diri, saya nggak sempurna, kadang saya bikin salah juga, bisa evaluasi. Wah tadi ini kayaknya kurang tepat nih. Ya, mungkin sebaiknya gini lain kali ya. Saya juga sering ngobrol, saya tanya-tanya kalau ini gimana gitu. Jadi saya selalu anggap ini kita semua ya orang bilang karyawan, saya anggap selalu tim lah. Tim ya, kita ini satu tim lah ya. Kita bersama ya, tim kolega gitu ya. Saya nggak melihat diri saya sebagai atasan bawahan gitu ya. Saya nggak begitu permasalahkan itu ya, atasan bawahan. Saya anggap kita semua ini tim untuk menuju hal yang sama. Betul Pak. Itu ya. Cuman ya saya dipercaya untuk memimpin. Bedanya itu aja. Iya, betul. Tapi enggak. Ya atasan bawahan buat saya itu nggak penting. Karena satu tim kita semua ya. Satu tim ya. Bahkan mungkin kalau banyak sekarang juga karena saya itu udah lama ya di keluarga ini ya sebenarnya ya, di keluarga Pizza Hut, terus ke Marugame yang keluarga besarnya sama ya. Banyak yang sebenarnya teman-teman dulu kan startnya sama dengan saya kan. Ya, startnya sama. Sampai sekarang pun mereka panggil saya nama gitu loh. Nggak pakai Pak Andreas gitu. Dan saya nggak minta. Dia manggil Pak, kamu ngapain manggil Pak? Manggil Pak. Bosnya malah saya nggak nyaman gitu. Oh iya betul. Teman-teman aja, ya kan. Nah tapi itu harus bisa membedakan. Ya. Kapan kita temenan, ya. Kapan kita harus profesional. Itu yang sangat penting. Itu ya. Dan itu saya belajar. Ya, saya belajar dari mana? Contohnya mungkin yang beberapa orang tahu, istri saya kerja di Pizza Hut.
ya, wah istri satu kantor gitu. Iya. Tapi saya sama istri saya nggak pernah bicara bisnis dengan istri saya. Oke. Ya, jadi pisah gitu. Bisa. Ya antara warga dan pekerjaan. pekerjaan Saya, itu beda ya, gitu betul. ya. Makanya di sini juga saya di sini banyak teman-teman gitu ya, yang mungkin setelah di luar jam kerja ya saya main bareng lah, makan bareng ya, restoran bareng. Di situ saya sebagai teman, ya kan. Tapi kalau waktu di pekerjaan ya profesional ya kan, nggak ada masalah. Kamu teman saya bantu enggak kita, ya kan, kita betul, profesional gitu. Ya. Oke Pak, tadi ngomongin soal tim ya Pak. Gimana sih Pak cara Bapak tuh bisa untuk menginspirasi timnya itu sendiri? Inspirasi tim itu gini ya, kalau menurut saya ya, mungkin kembali lagi tugas saya dipercaya sebagai pemimpin lah misalnya. Terus tugasnya apa sih? Itu kan. Nah bagi saya, kalau tim saya nggak sukses, saya nggak sukses gitu aja. Oke. Itu ya. Jadi kalau saya misalnya contoh gampang, kalau buat tim kan dapat bonus seneng ya. Saya senang sekali ya. Dapat bonus ya contohnya ya dapat bonus. Iya betul. Kalau ada dari tim member saya yang nggak dapat bonus, bagi saya itu saya nggak dapat. Karena saya gagal nih. Kok sampai nggak dapat? Berarti saya masih belum membantu tim itu untuk mencapai bonus, mencapai target yang diberikan. Oke. Itu. Jadi kalau ada tim yang dapat bonus, saya senang banget gitu. Ya, artinya bagus. Targetnya tercapai, ya kan. Tugas saya jalan dong. Ya, saya bisa mensupport mereka. Betul, gitu kan. Jadi bagi saya tim itu tugas saya harus mencari cara untuk ya memotivasi, memberi dorongan, memberi bantuan, dan paling penting gimana sih supaya tim ini bisa mencapai target yang diberikan. Itu ya, itu tugas saya. Betul, untuk mencari solusi di situ. Gitu ya. Jadi kalau dibilang bagaimana saya memotivasi tim ya banyak cara. Ya, banyak cara, mulai dari ya orang bilang harus memberi contoh, memberi inspirasi, dan itu kan yang teori lah ya. Baca buku aja itu. Ya, tapi kalau saya itu yang penting pertama tim harus dikasih kepercayaan. Ya kan? Betul, kepercayaan. Saya selalu perlakukan tim saya orang yang dewasa. Ya kan? Saya tidak terlalu kaku ini ya. Kamu orang dewasa, ini target. Udah saya komunikasikan, kita bersama-sama nih. Mencapai ini. Dari tim gimana sekarang? Kamu perlu bantuan apa? Berarti juga mendengar pendapat mereka juga ya Pak? Harus, ya kan? Kan saya bukan orang paling pintar. Ya kan? Ya kan? Tim saya banyak lebih pintar dari saya. Ya kan? Nah, sekarang perlu apa? Itu gimana supaya kita bisa mencapai tujuan bersama? Itu. Berarti jadi inspirasi tim yang menurut Bapak itu adalah memberikan kepercayaan dan bantuan secara penuh ya Pak? Iya. Betul ya Pak? Untuk support, bisa capai support penuh. Iya. Untuk capai support. Betul, capai tujuan yang tim itu bisa capai ya Pak ya. Betul. Jadi biar tim sukses berarti Bapak pun juga ikut sukses. Sip Pak. Lalu Pak, sebagai seorang pemimpin nih, apa sih nilai yang ingin Bapak bagi ke kita itu? Nomor satu selalu ya kalau di saat opening outlet saya juga selalu hal yang sama, integritas. Itu nomor satu dulu. Nomor satu betul, Pak. Ya, itu paling penting itu. Ya, integritas termasuk tadi kita harus profesional. Betul. Di saat teman ya teman, ya. kerja ya kerja. Bagian dari integritas itu. Ya. Dan integritas kemudian kalau memang kita sudah diberikan tanggung jawab atau kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Kalau kita integritas tinggi, kita pasti berusaha sebaik-baiknya untuk pasti Pak selesaikan kan. Betul. Ya, kita beresin nih. Betul. Itu namanya integritas ya, tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Ya, itu paling penting dulu dah ya untuk itu yang menjadi pemimpin misalnya itu. Jadi itu sih menurut saya. Berarti integritas adalah hal yang utama yang harus nilai yang bukan cuma pemimpin sebenarnya Pak ya, setiap individu itu harus punya integritas yang sangat tinggi ya Pak. Pak, selama Bapak menjadi seorang pemimpin itu ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang Bapak temuin?
Oh ya banyak lah. Banyak ya. Banyak. Boleh coba Pak di-share yang benar-benar yang wah ini agak sulit tapi akhirnya Bapak bisa berhasil. Oh ya paling mungkin kalau yang paling sering ya sebagai pemimpin kan tadi ya kita harus bantu tim ya kita harus mensupport. Tapi pemimpin kan harus mengambil keputusan ya. Dimana dalam saat mengambil keputusan ini tidak bisa membahagiakan semua orang. Oh iya betul Pak. Ya kan? Ya, nggak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang. Ya. Ya kan? Contoh misalnya apa paling seneng naik gaji deh misalnya ya semua orang seneng ya naik gaji promosi seneng banget gitu kan ya. Tapi itu juga gimana caranya ya? Satu oke, tim member happy ya kan naik gaji dan lain-lain. Tapi nanti perusahaan pemegang saham nggak happy. Tuh kok biayanya naik banget. Nah, ini kan jadi dalam hal keputusannya tidak bisa semua orang happy. Ya kita saya harus balance gitu. Bahkan di antara tim sendiri misalnya kamu promosi ya. Ya. Ya ini Belum. Wah, kok nggak saya Pak? Iya. Nah, nggak bisa semua happy. Ya jadi itu sebenarnya tantangan terbesar saya itu balance ya, bagaimana kita harus seimbang, fair, adil gitu ya, dan bisa menjelaskan kok kenapa ini dalam mengambil keputusan itu. Ya. Oke. So Pak, apa sih Pak dampak yang pengen Bapak berikan gitu kepada orang-orang yang Bapak pimpin? Yang positif mungkin pertama jangan pernah berhenti atau malu untuk belajar. Ya betul Ya. Pak. Mau umur berapapun pasti banyak hal baru yang kita bisa belajar. Ya. Dan jangan malu untuk tanya. Ya, saya nggak malu kalau tanya misalnya nanya ke tim yang di outlet misalnya yang grup 1 pun kalau saya nggak tahu saya akan tanya itu. Iya betul. Gimana sih cara cuci piring yang benar? Saya akan tanya itu. Iya. Nggak malu gitu kan. Ya jadi itu jangan kita harus itulah ya kita perkaya diri dengan ya dengan pengetahuan ini ya itu penting dan saya harap juga tim member saya juga gitu ya. Ya jadi saya juga misalnya saya mencari tim baru ya untuk bantu saya misalnya saya selalu mencari tim baru untuk yang misalnya bagian finance lah bagian saya mencari yang lebih pintar dari saya. Itu yang bisa ngajarin saya. Jangan jadi Bapak bisa belajar lagi. Iya, karena kalau saya yang sudah tahu ya ngapain? Iya, betul. Saya tahu kok. Iya betul. Dan itu tidak memperkaya perusahaan. Ya kan? Bagi perusahaan ya sama orangnya, skillnya sama. Ya kan? Jadi jangan takut. Ya, jangan takut. Misalnya ada seorang manajer atau baik yang di support center ya maupun yang di outlet misalnya ya misalnya support center lah misalnya mau hire tim ya di asistennya lah misalnya gitu ya jangan cari yang sama harus yang lebih pintar ya lebih pintar atau yang beda lah minimal yang berbeda jadi bisa memberi sesuatu yang baru gitu kan kok enggak ya sama aja buat apa ya kan cuman fotokopi kan sama itu. So Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak tuh unik atau enggak spesialis sebagai pemimpin? Ada nggak sih ciri khas Bapak gitu loh? Nggak tahu apa ciri khasnya. Ciri khas apa ya? Nih podcast sambil ngopi. Silahkan kita santai. Ciri khas. Tapi ini saya agak terkejut sama Pak dengan fakta bahwa Bapak sebenarnya ada seorang introvert karena sebenarnya tidak terlihat gitu Pak dengan Bapak mampu berkomunikasi secara baik dengan rekan dengan timnya juga gitu. Agak terkejut dari sebenarnya Pak. Oh ya, wow. Jadi berarti itu luar biasa ya Pak untuk bisa belajar bagaimana misalnya pribadi yang introvert bisa menyesuaikan diri dan jadi pemimpin yang baik. Jadi kalau ada teman-teman ya yang introvert merasa wah saya introvert saya nggak bisa jadi promosi saya nggak bisa salah salah nggak ada hubungan ya yang penting dia hanya mau belajar juga ya Pak. Iya kalau enggak nanti semua bos mau pemimpin ekstrovert ya introvert buat apa ya kan Tuhan menciptakan semua orang ya berbeda sama-sama ya benar gitu, Pak. Pak saya tuh pernah dengar satu quote gini Pak, if your
action inspire to others to dream more, learn more, do more, become more. You are a leader. Nah Pak, gimana sih Pak menurut Bapak tanggapan terhadap quote tersebut? Terus apakah semua orang itu bisa menjadi leader atau pemimpin? Oke, kalau tadi quote tadi berarti kan itu seperti menginspirasi orang ya supaya lebih baik lagi, belajar lagi. Ya, nah itu sama ya, jadi belajar lagi. Supaya apa? Ya, supaya lebih pintar. Betul. Ya, supaya lebih baik ya. Saya selalu berprinsip ini, kita semua orang ini bodoh. Kita dilahirkan bodoh kan? Iya betul. Karena nggak tahu apa-apa. Iya betul. Karena kita harus belajar dari berangkat, jalan. Iya betul Pak. Semua orang itu bodoh karena tidak tahu. Itu kuncinya ya. Bodoh karena tidak tahu. Kalau dikasih tahu, jadi pintar toh? Betul. Ya, sama kalau kamu belajar, jadi pintar toh? Nah, betul, gitu loh. Jadi ini saya pegang prinsip ini gitu loh. Jadi misalnya ada orang baru join jadi tim, ya nggak tahu, jangan dibodoh-bodohin. Ya memang dia bodoh kan nggak tahu. Belum tahu ya Pak. Belum tahu. Iya kan? betul. Ya, kalau diajarin jadi tahu, jadi pintar ya, Pak. Itu tugasnya, ya kan? Iya Kita harus belajar dan mempelajarin. Oke, belajar dan mempelajari ya. Oke. Nah, itu baru kita minta, saya minta kamu lakukan ini besok. Ya, lebih baik lagi ya. Nah, disinilah konsep excellence yang salah satu core value perusahaan itu. Ya, excellence kan excel, beda sendiri, lebih baik. Ya kan? Kalau semuanya sudah baik, udah nggak excellence lagi. Betul Pak. Kita harus lebih baik lagi. Ya, sudah lebih baik lagi semua sama, ya udah biasa lagi. Ya. Kita harus lebih lagi. Nah itu core value kita sebenarnya. Oke Pak, next ya Pak. Menurut Bapak pemimpin yang baik tuh seperti apa? Terus apa sih Pak yang dibutuhin buat jadi pemimpin yang baik? Saya nggak tahu pemimpin yang baik seperti apa ya. Yang saya lakukan ya saya berusaha sebaik-baiknya. Oke. Ya kan? Saya berusaha betul. sebaik-baiknya. Mungkin supaya kita semua itu bisa mencapai target. Ya kita semua bisa bahagia lah, ya, senang, bahagia, kerjanya nyaman, ya, nyaman itu ya, bisa dapat perusahaan mencapai target yang diberikan. Nah itu bagi saya itu kalau bisa mencapai situ, nah itu udah lulus lah, lulus lah ya. Oke, berarti intinya adalah buat menjadi pemimpin yang baik atau misalnya apa yang dibutuhkan itu adalah masing-masing saling support ya Pak ya. Harus bisa support, paling bantu untuk satu mencapai tujuan tersebut. Iya, ya bareng-bareng sana. Dan itu dari kembali lagi ke kerja tim. Betul Pak. Ya kan kita kerja sama. Kalau timnya nggak sampai ke tujuan, apa? Ya. Kalau tim ini suatu hari tidak bisa menjadi lebih baik, artinya misalnya promosi, ya menjadi pemimpin masa depan selanjutnya, ya buat apa? Itu belum sukses namanya, ya kan? Berarti tidak ada berkembangnya. Iya, nggak ada berkembangnya. Ya kan harus semua bareng-bareng. Oke, kita sampai tujuan, makin berkembang, ya, dan semuanya naik. Itu. Oke, maju bersama berarti ya Pak. Oke, beralih ke topik berikutnya nih. Oke. Saat ini kan kita berada di era VUCA ya. VUCA itu adalah kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya Pak. Atau secara simpel itu VUCA adalah kondisi di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, terus dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit untuk dikontrol dan kebenaran realitas itu menjadi subjektif gitu ya Pak. Nah, melihat era VUCA saat ini Pak, bagaimana sih kita misalnya sebagai pemimpin menghadapi atau mengantisipasi VUCA ini sih Pak? Oke, jadi mungkin sebelum kita sampai situ, kita kasih tahu dulu dong buat penonton nih, VUCA itu apa? VUCA itu apa? Betul Pak. Ya tadi V-nya volatility, ya. Wah, ini perubahan cepat. Wah, ya. Oke, terus uncertainty, ya, itu nggak terduga, nggak pasti nih, nggak pasti gitu, ya. Terus complexity, ruwet, ya, ruwet banget nih, kompleks gitu, betul Pak. Terus yang terakhir ambiguity itu nggak ngerti nanti hasilnya apa, ya, contohnya misalnya perang Ukraina,
Awal-awal perang, nih jauh, Iya, ya, iya, di, iya. di Eropa Timur jauh, ya. Ternyata Berdampak. efeknya, ya bensin naik, Iya, betul, Pak. ya dolar menggila, Iya. ya. Karena nggak ngerti pada saat itu, ya itu contoh ambiguity. Yap. Ya, jadi memang saat ini banyak orang bilang wah ini abad VUCA, ya banyak masalah, ya mulai dari COVID, Yap. ya. Sekarang mulai dari perang dagang dulu, Iya, ya, betul, perang Pak. dagang, COVID lah, ya sekarang perang Ukraina lah, gini. Jadi nggak apa yang kita rencanakan itu belum tentu bisa kita jalankan. Yap. Karena ada eksternal faktor ini ya. Betul Pak. Iya. Oke, terus bagaimana Pak sebagai pemimpin melihat era VUCA ini? Oke. Pertama itu menurut saya kalau di era VUCA ini mungkin buat saya ada tiga hal lah ya. Yap. Tiga hal yang sangat penting ya. Oke. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita mau kemana. Itu jangan ikut ruwet, ya, jangan ikut hilang, Oke. ya, jangan ikut nggak pasti. Nggak pasti. Ya, kita harus tahu dulu. Oh, saya mau kesini nih. Yap. Tujuan akhirnya. Betul, ya, Pak. itu yang pertama. Kedua, komunikasi. Ya, karena kondisi yang tidak pasti ini, semua orang bingung kan? Betul Pak. Ya, ini efeknya apa nih? Iya. Ini ya COVID lah tuh dulu ya, efeknya apa ini? Ya. Harus komunikasi. Ya, ini tujuan kita ini, ada kondisi ini, mungkin kan kita nggak tahu kan? Ya. Mungkin kejadian ini, Ya. ya ini terus dikomunikasikan. Di saat kita dapat informasi lebih, komunikasikan lagi. Oke. Di mana kita mendapat suatu ide atau solusi, komunikasikan. Oke. Ya, itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Oke. Harus fleksibel. Ya. Tujuannya satu sama. Sama. Tadinya jalannya lewat sini nih. Iya. Ya, lewat jalan Gajah Mada. Ternyata di jalan Gajah Mada ada sesuatu. Iya. Ya, kita harus fleksibel. Iya. Ya, Harus lewat- cari jalan lain. Ya, cari jalan lain. Tapi dikomunikasikan. Betul, Pak. Kalau enggak temannya masih lewat sini kan? Iya. Ya, kena macet di sini. Kena macet di Ya, Gajah Mada. harus putar dulu. Nah, contohnya gitu lah ya. Nah, jadi kita harus fleksibel, harus cepat. Ya, Sip. harus cepat gitu. Ya, gitu. Oke, lalu Pak, gimana sih Pak kita jadi paham dengan kondisi timnya gitu, atau kita bisa ngasih pemahaman anggota tim di era VUCA ini seperti ini loh gitu. Ya, itu komunikasi. Komunikasi Ya. utama ya Pak. Komunikasi bukan cuma dari atas ke bawah. Bawah ke atas juga sangat penting. Oke. Ya, ke atas ke bawah, orang hanya tahu yang orang tahu kan. Ya, seorang orang di atas, ya, pemimpin. Ya. Saya hanya akan tahu yang saya tahu. Tapi kalau saya mendapatkan informasi dari tim yang orang banyak, jauh lebih banyak, ya, saya mendapat pengetahuan lebih, ya kan? Jadi dengan pengetahuan dan atau informasi ini bisa membuat keputusan yang lebih baik. Ya. Itu. Jadi komunikasi itu harus dua arah. Oke. Ya, bukan atas ke bawah aja. Tapi bawah ke Harus bawah atas. ke atas. Oke. Ya, gitu. Terus Pak, apa sih Pak selain komunikasi yang itu penting ya Pak? Apa sih yang Bapak harapkan gitu, yang bisa tim lakukan pada saat di era VUCA saat ini? Ya, jadi di tim pertama ya, tadi ya komunikasi. Ya. Kedua, kembali lagi tadi kan saya bilang fleksibilitas. Fleksibilitas. Ya, karena dia ada tiga ya. Ya. Tahu tujuannya apa. Tujuan, komunikasi dan fleksibilitas. Nah, buat tim juga sama sebenarnya. Tadi yang komunikasi kita bahas ya. Yap. Harus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Yap. Harus jalan terus. Jalan terus. Terus yang ketiga dulu nih, Yap. fleksibilitas. Fleksibilitas artinya di saat ada sesuatu VUCA gini, kita harus fleksibel, tim juga harus fleksibel. Kadang tidak perlu birokrasi, ya, tidak Yap. perlu birokrasi, ya. Oke. Keputusan mungkin harus ada sesuatu keputusan yang cepat segera diambil pada saat genting misalnya, Yap. ya. Nah, supaya tidak kemana-mana keputusan ini, Iya. supaya nggak ngawur, makanya kembali ingat yang nomor satu. Ya. Tujuannya Komunikasi. apa? Oh tujuan, Iya ya. dong. Betul. Komunikasi, oke. Lapor, bos, ini ada ini bos. Ya. Ya kan? Oke,
sudah cepat jalanin ya. Ya. Tapi jangan lupa nomor 1. Betul. Nomor satunya apa? Kalau misalnya Marugame kan kita tahu, kita harus respect ke customer. Betul. Ya. Tujuannya Marugame apa? Ini kan sudah ada. Ya. Jadi jangan lari dari tujuan akhirnya. Gitu. Walaupun kita mau sefleksibel apapun, ingat nomor satunya apa? Tujuan kita apa? Jangan lari jauh dari tujuan itu. Gitu. Oke, berarti 3 tadi ya Pak yang utama ya, tujuan, komunikasi dan fleksibilitasnya. Itu sebenarnya berarti bisa menjadi satu keterampilan yang memang harus ditanamkan setiap orang ya Pak di era VUCA ini ya. Oh, betul ya. Oke. Nah Pak tadi kan bahas tentang komunikasi ya Pak ya. Yang namanya komunikasi itu juga pasti kita harus selalu, bahkan harus bisa dibilang intens itu ya, agar semua informasi itu tersampaikan dengan baik sehingga tujuan-tujuannya pun akan bisa kita capai gitu ya Pak. Nah bagaimana sih Pak misalnya komunikasi itu dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan? Oke. Komunikasi itu bagi saya ada 2 hal penting ya. Pertama, kita mau menyampaikan sesuatu. Ya kan, itu yang pertama. Ya. Yang tadi yang atas ke bawah misalnya. Atas ke bawah, ya. Karena yang bawah ke atas, kita perlu informasi. Ya, informasi. Nah, jadi komunikasi ini kenapa sangat penting? Karena dari pertama kita mau menyampaikan sesuatu. Kalau kita punya suatu ide, kita punya suatu apa? Misalnya tujuannya berubah nanti ya. Kalau tidak dikomunikasikan, ya orang larinya kemana-mana beda-beda. Jadi tujuannya nggak bisa sama, tercapai, tidak sama. Menyampaikan. Ya. Misalnya dari kita seorang pemimpin karena VUCA kondisi susah, ya, ada suatu keputusan yang dibuat untuk ini, itu harus dikomunikasikan supaya semua orang tahu kenapa ini dilakukan, tujuannya apa, ya supaya orang ngerti, tidak mengira-ngira, itu, ya. Nah kebalikannya tadi untuk mendapatkan informasi itu juga bagian dari komunikasi tadi. Betul, ya. Oke Pak, lalu bagaimana sih Pak seorang pemimpin itu dapat menunjukkan keterbukaan dan juga keadilan dalam berkomunikasi? Maksudnya antara yang satu dengan yang lainnya itu berikan informasinya harus sama dong dalam satu tim tuh. Gimana sih Pak nunjukin itu? Seorang pemimpin kalau ngomong komunikasi yang pertama harus mau terbuka. Ya. Menurut saya ya. Itu yang sebenarnya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena pada saat komunikasi ini akan ada kritik. Benar-benar. Ya kan? Betul. Pada saat mengumpulkan informasi akan ada informasi yang mungkin negatif kan? Betul Pak. Ya kan? Ya, ada informasi yang keliru juga mungkin. Ya. Nah, dari situlah pertama harus terbuka. Ya, kalau dikritik ya terbuka. Kita bisa buat refleksi diri. Apakah kritik ini benar, apakah kritik ini membangun, atau ini cuman kritik yang hanya pribadi aja gitu, subjektif ya. Itu harus bisa disaring sendiri. Ya juga sama, informasi tadi belum tentu semua informasi benar. Ya harus bisa ada menyaring gitu kan ya. Ya jadi itu yang susah karena kita harus buka pikiran. Ya betul. Ya kan, kalau jadi pemimpin tuh saat komunikasi harus buka pikiran, jangan merasa paling benar juga. Nanti tujuannya mau dapat informasi. Ya betul Pak. Ya kan? Tapi juga pada saat sama jangan langsung percaya. Harus disaring juga. Harus dicek lagi gitu ya, informasinya ini benar atau enggak gitu ya. Oke, lalu Pak, gimana sih caranya nih kita bisa memahami anggota tim agar tuh lebih baik lagi gitu loh secara komunikasinya ya kan? Antara tim tuh pasti punya treatment komunikasi yang beda-beda gitu ya Pak. Terus gimana sih Pak jadinya gitu kita memahami anggotanya tim kita ini? Nah, ini mungkin jadi seninya juga ya Pak? Iya. Di leadership tuh seninya ini juga ya Pak ya? Ini salah satu salah satu materi yang akan diberikan oleh tim people development nih. Ya. Betul. Kalau mungkin Akas ingat tuh yang DISC itu. Ya kan ada tes itu kan. DISC ya kan. Itu sebenarnya bagian dari komunikasi. Ya karena tipe orang berbeda-beda. Betul Pak. Ya. Cara kita memberikan komunikasi juga
harus menyesuaikan dengan tipe orang-orang dengan tersebut tipe ya, Pak? orang itu ya. Misalnya kalau orangnya kebetulan ada yang D, ya kan, orang yang D kan udah mau jalan dulu deh, ya kan, jalan dominan ya kan, ya perintah jalan, oke. Kita komunikasinya kasih angka yang panjang lebar, ya nggak dijalani. Ya ini apa saya nggak tahu. Kebalikannya kalau orang yang S, yang C, ya compliance on data, betul Pak, ya seperti saya, ya kalau saya nggak lihat data, saya nggak percaya. Jadi kalau komunikasi saya kasih saya data, betul Pak, kasih saya bukti, baru saya percaya. Nah gitu ya. Jadi itu nanti bagian dari training lah ya, untuk tim people development yang memang akan diberikan. Ya kebetulan mungkin dari beberapa tim member kita sudah ada yang pernah tes itu ya. Di IFT ada yang waktu join itu ikut tes juga ya. Jadi juga harus tahu. Oh saya orangnya I misalnya. Ya itu juga jadi refleksi diri kita juga ya. Mengingat diri kita juga gitu ya. Oh saya seperti ini. Kelemahan saya ini. Kelebihan saya ini. Nah, gimana saya memaksimalkan kelebihan saya, tapi kelemahan saya harus minimalis. Ya, nah komunikasinya kita juga harus tahu. Gitu. Oke, berarti kan ya salah satu caranya atau mungkin yang utama ya Pak, cara kita bisa memahami anggota tim itu secara komunikasi yang lebih baik adalah kita tahu dulu ya. Betul. Tipe orangnya ini seperti apa ya? Jadi kita bisa memutuskan bentuk komunikasi apa yang harus kita berikan. Iya, tipe orangnya misalnya ini yang sensitif ya. Yang S nih dia yang steady ya, yang agak sensitif. Ya jadi marah-marahin terus, nangis loh. Iya betul. Keluar nanti. Cara komunikasinya beda gitu. Oke, sih Pak, kita masuk ke leadership statement nih Pak. Ini sebenarnya topik yang terakhir sih Pak sebenarnya. Wah, cepat sekali ya Pak. Terasa ya. Obrolannya seru sekali lah. Jadi di segmen tadi ini pembahasan tadi cukup menarik banget ya Pak. Kita sudah bahas tadi perjalanan karir Pak Andreas itu sampai di titik ini, terus kita juga sempat bahas soal VUCA itu ya Pak ya. Lalu Pak, saya punya 2 pertanyaan terakhir sih sebenarnya. 2 aja. Gitu. Apa sih Pak visi Bapak ke depannya sebagai seorang pemimpin? Visi saya. Visi saya ya bagi pemimpin, kita semua bilang wah Marugame kedepannya sangat maju ya, mau bangun outlet sekian, bangunnya bisa tercapai nggak? Ya kan itu. Jadi buat saya itu kedepannya dari pemimpin gimana cara saya untuk mencapai impian-impian ini, gitu kan. Mau buka 400 outlet, ya kan, timnya happy, ya gimana bisa mencapai ke sana, gitu ya. Jadi buat saya kedepannya itu saya mau benar-benar bisa sampai ke sana, ya, dan bareng-bareng gitu, karena butuh kontribusi dan kerjasama dari semua tim. Betul. Gitu. Oke, terus apa sih Pak yang sebagai pemimpin ya Pak, Bapak itu ingin nanti diingat seperti apa? Apakah misalnya saya pengen diingat Pak pernah di Marugame sebagai pemimpin yang baik, sebagai pemimpin yang misalnya seru kayak gitu Pak. Ya, diingat sebagai pemimpin sebagai teman. Sebagai teman aja. Sebagai teman aja ya Pak. Kenapa tuh Pak kalau boleh tahu sebagai teman? Karena teman itu kan bareng-bareng kan? Iya betul. Jadi mereka tidak hanya berdiri di depan ya Pak, tapi nggak berdiri di belakang, tapi berdampingan ya bareng-bareng ya. Wow, menarik. Oke, jadi Bapak mau jadi seorang pemimpin yang seperti teman, yang ingat seperti teman ya Pak. Jadi biar orang ternyata kita semua membangun tim secara bareng. Iya. Wah, oke Pak, menarik sekali, kita sudah sampai di penghujung segmen di terakhir. Hari ini saya terima kasih banget Pak Andreas sudah sharing. Saya jadi banyak terinspirasi sama Bapak, dan mungkin ntar penonton yang lain juga banyak terinspirasi sama sosok Pak Andreas Chandra nih Pak ya. Oke Pak, tadi kita udah diskusi seru, ngobrol, sharing. Pak, terakhir Pak boleh sampaikan sesuatu nggak sih buat para penonton kita, para pemimpin dan mungkin juga calon pemimpin nih Pak, buat
apa sih sebenarnya arti dari leadership itu? Oke, ya jadi jangan pernah berhenti belajar, ya, dan jangan pernah memberi kayak batasan. Oh, saya batasnya hanya bisa segini. Ya, harus kita minta lebih. Oke. Kita minta lebih. Saya udah baca sampai sini, nggak bisa, saya minta lebih. Oke. Itu buat diri sendiri juga gitu ya. Dan ini oke, next saya mau ini. Ya. Selanjutnya saya mau ini. Jadi proses ini jangan berhenti. Karena saat berhenti ya kita jadi tinggal di masa lalu. Oke. Ya. Padahal perkembangan selalu maju ya Pak. Ya. Jadi buat saya sih itu, dan berkomunikasi yang baik ya. Jangan tadi ya jangan takut kalau lagi briefing. Ya. jangan takut kalau tim membernya lebih pintar dari kamu, lebih muda, jangan takut ya. Karena ini semua proses kita sendiri dan juga supaya lebih baik juga. Terus refleksi diri dan apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ya, dan bagaimana itu akan mempengaruhi ya, teman-teman kita yang lain. Ya. Oke, sip. Wah, terima kasih banyak Pak Andreas Anda hari ini sudah bisa hadir dan juga berbagi nih tentang pengalaman sama pelajaran sama Bapak sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Terus juga suatu kehormatan sekali Bapak saya bisa sharing sama Bapak. Teman. Oke, terus untuk penonton terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Marugame Hai ini sampai akhir, dan selamat kalian mendapatkan insight baru hari ini, dan saya doakan semoga kita semua bisa menjadi sosok pemimpin yang baik ya Pak ya, yang mampu membawa tim untuk maju dan sukses bersama. So, tonton terus podcast Marugame Hai karena akan menghadirkan bintang tamu yang beragam Pak. Nah, nanti akan panjang saya Pak, akan menghadirkan banyak narasumber dan tema-tema seru yang lainnya tentu saja di podcast Marugame. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Live @Marugame dan tonton video lainnya juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Marugame. Hai.